Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatfar Syabahar dengan NIM 2210952025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar statistika yang telah diberikan pada saat ujian tengah semester kemarin, data-datanya, dan harus diolah menjadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan penyajian data lainnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari yang bagian-bagian yang akan diolah terlebih dahulu. Oke, yang pertama pengolahan datanya, yaitu yang pertama itu adalah mean atau rata-rata, adalah salah satu ukuran tendensi sentral dalam statistika yang menggambarkan nilai rata-rata dari sekelompok data. Untuk menghitung mean dapat kita lihat rumusnya pada di bawah ini, yaitu sigma fi dikali ti dibagi sigma f. Pada data kemarin didapat hasil dari mean untuk IPK-nya yaitu 3,44 dan sekian. Yang kedua itu adalah median, yang mana adalah nilai tengah dalam 10 kumpulan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Gunanya untuk memberikan gambaran nilai tengah dari data, terutama ketika terdapat outliner atau data pencilan, di mana median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem seperti mean. Untuk rumusnya yaitu TK median atau kelas median ditambah N per 2 dikurang FB mean dibagi frekuensi mean dikali I, lalu didapat pada data kemarin itu hasilnya yaitu 3,45 dan sekian. Yang ketiga itu adalah modus, adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Gunanya untuk memahami frekuensi dalam suatu nilai dalam data, terutama dalam data kualitatif atau kategori di mana rata-rata dan median tidak dapat diterapkan. Untuk modus yaitu rumusnya yaitu TK modus ditambah selisih dari frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi selisih dari frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus ditambah selisih dari frekuensi modus dan setelah modus, kelas setelah kelas modus, dikali dengan I. Pada data kemarin didapat hasil untuk modus yaitu 3,415. Lalu yang keempat itu adalah histogram, di mana grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dalam frekuensi data dalam rentang tertentu, dengan batang yang menunjukkan jumlah data di tiap rentang. Lebar batang mewakili interval nilai dan tinggi batang menunjukkan frekuensinya. Histogram dapat mampu memahami pola distribusi data seperti kecenderungan, simetri, atau keberadaan outliner dalam dataset. Dan di sini sudah kita lihat sudah didapat histogram dari data kemarin, di mana yang paling banyak dalam interval sekitar 3,28 sampai 3,45. Lalu yang kelima itu adalah poligon, yang mana adalah grafik garis yang menunjukkan distribusi data dengan menghubungkan titik-titik pada frekuensi tengah tiap interval. Jadi setiap kelas itu dicari titik tengahnya dulu, frekuensinya, lalu dibuatkan diagram garis seperti di bawah. Grafik ini membantu untuk melihat pola dan tren data secara keseluruhan lebih halus dibandingkan histogram karena menggunakan garis lurus yang menghubungkan tiap frekuensi. Yang keenam itu adalah OGIF, adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif untuk melihat distribusi kumulatif. Titik-titik pada OGIF menunjukkan jumlah kumulatif hingga batas atas tiap interval dan dihubungkan untuk menunjukkan proporsi data secara bertahap. Dan di sini telah didapat OGIF dari nilai IPK-nya kemarin, data dari IPK kemarin. Di sini adalah OGIF kurang dari. Ya. Lalu kita masuk ke dalam penyajian data dari pembagian data kemarin, di mana di sini telah
dikonversi ke dalam tabel distribusi frekuensi, di mana di sini kita sajikan jumlah wisudawan dalam periode lulus tertentu. Lalu diagram batangnya di sini kita dapat membuat seperti ini juga, datanya sama seperti tabel distribusi frekuensi tadi. Dan yang terakhir juga diagram garis juga sama seperti diagram batang dan tabel distribusi frekuensi terakhir. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.